Puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Semua sore ini diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, luar biasa. Kita bisa nikmati hadirat Allah. Sore hari ini kita tetap akan berbicara keluarga. Saudara, keluarga itu dibentuk oleh Tuhan. Keluarga itu dirancang oleh Tuhan. Yang berinisiatif merancang keluarga adalah Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, dan setelah Allah menciptakan mereka, firman Allah katakan Dia memberkati mereka. Dan setelah Allah memberkati mereka, Allah memerintahkan mereka untuk bertambah banyak serta beranak cucu. Jadi saudara, jelas di sini kita melihat bahwa keluarga adalah bagian dari rencana Allah. Bapak Ibu harus tahu keluarga adalah bahagian dari rencana Allah. Kalau kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 18, kita akan buka bersama-sama. Kita akan baca ayat ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tuhan berfirman bahwa tidak baik manusia seorang diri saja. Sebab itu Allah menciptakan penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, kita melihat bahwa Allah menjadikan penolong yang sepadan dan Allah menempatkan penolong itu berdampingan dengan laki-laki. Yang menciptakan laki-laki dan perempuan adalah Allah. Artinya di hadapan Tuhan laki-laki dan perempuan sama. Tuhan menciptakan mereka dengan potensi kedua-duanya dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi yang dapat membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya pria, tapi juga wanita. Dan firman Allah katakan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan Allah berkata, setelah mereka diberkati, Allah berkata beranak cucu dan bertambah banyak, kuasailah bumi. Penting Bapak Ibu harus ketahui, di sini ada anak muda, di sini juga ada yang sudah menikah. Ada juga yang sudah jadi oma opa. Mungkin bagi yang sudah usia tua, ini satu kebenaran yang Bapak Ibu harus tahu. Mungkin bagi Bapak Ibu ini gak penting, apalagi kalau suami sudah meninggal. Tetapi saudara, firman Allah itu penting bagi kita. Dan perlu kita ketahui. Dapat membekali kita untuk menyampaikan kepada keturunan kita, anak cucu kita. Tuhan memberikan penolong bagi laki-laki untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Sebab itu dia katakan sepadan, saling mengisi satu dengan yang lain. Tidak baik laki-laki seorang diri. Artinya kehadiran wanita, kehadiran perempuan, kehadiran istri menjadi laki-laki menjadi lebih baik. Bapak, ibu bapak harus ketahui kehadiran pendamping, kehadiran wanita itu akan membuat laki-laki menjadi lebih baik. Banyak sekali saudara yang saya lihat waktu dia belum menikah orangnya sangat baik. Hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua. Tapi setelah menikah berubah. Sebab itu perempuan harus menjadi penolong yang baik. Untuk membuat laki-laki yang Tuhan jodohkan dengan kita itu lebih baik. Jadilah wanita-wanita yang dipakai Allah menjadi penolong yang baik.
yang membuat kehadiran kita laki-laki semakin kuat dan semakin baik. Jadi tugas bagi seorang wanita ini bukan sekedar menjadi dijodohkan oleh Tuhan, tetapi ada tugas yang berat bagi seorang ibu, seorang istri, wanita, untuk mendukung suami, untuk menolong suami supaya dia lebih baik. Sebab itu ibu-ibu, saya ingin nasihatin ibu-ibu yang tidak bekerja dan bapak-bapaknya yang bekerja, daripada ibu-ibu gosip, lebih baik di rumah berdoa untuk anak-anak dan suami. Ini penting. Banyak sekali saya melihat ibu-ibu tidak mendukung suami, tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena dia tidak berfungsi dengan semestinya yang firman Allah sudah tetapkan. Mestinya dia harus berfungsi semestinya. Kalau ibu-ibu yang bekerja, walaupun ibu-ibu sebagai istri bekerja, tetap suami harus didukung. Suami tetap harus didukung. Jadilah istri yang sesuai dengan firman yang Allah sudah tetapkan. Karena di dalam firman Allah, dalam Efesus pasal 5, ayat 22 sampai 33, di sana menjelaskan tentang fungsi seorang istri, seorang suami. Bagaimana suami sebagai kepala harus mengasihi istri, bagaimana istri sebagai penolong harus tunduk kepada suami. Dan ini firman. Jadi apa yang sudah ditetapkan Tuhan itu harus dilakukan sesuai dengan firman. Nggak boleh bergeser. Walaupun istri lebih hebat dari suami, tetap firman Allah menjelaskan suami kepala dalam rumah tangga. Kalau istri yang jadi kepala dan rumah tangga berarti dia tidak melakukan firman. Dan keluarga seperti ini saya jamin keluarga itu nggak bahagia. Karena keluar dari kebenaran. Keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Mungkin saudara wanita hebat. Saudara wanita yang luar biasa. Tetapi sehebat-hebatnya wanita, suami tetap harus menjadi kepala dalam rumah tangga. Sebab itu bapak-bapak sebagai suami harus berfungsi sebagai suami. Harus saudara berfungsi sebagai seorang bapak rumah tangga. Tuhan menciptakan manusia laki-laki lebih dahulu. Baru perempuan. Arti laki-laki ini fondasi. Dia kekuatan dalam rumah tangga. Sebab laki-laki harus kuat, menjadi bapak rumah tangga yang kuat, punya ketegasan. Bapak yang menjadi contoh yang baik, bapak yang menjadi teladan, yang membawa anak istrinya kepada Tuhan. Saya seringkali nasehatin kepada ibu-ibu. Dia seringkali mengeluh karena suami nggak menjadi teladan. Suami tidak berfungsi sebagaimana semestinya yang dikatakan firman. Sehingga dia berkata, bagaimana saya akan hormat kepada dia sedangkan dia tidak berfungsi semestinya. Karena suaminya nggak berfungsi, maka istri ambil alih segala sesuatu. Akhirnya dia menjadi berat sendiri. Akhirnya dia mengeluh dan menjadi berat karena dia tidak sanggup. Karena memang Allah sudah tetapkan. Porsinya masing-masing. Punya ketetapan sendiri-sendiri. Kaum bapak, laki-laki dan perempuan berbeda. Walaupun suami saudara mungkin waktu saudara menikah. Saudara mungkin punya suami yang selalu iya apa kata istri. Sehingga ada istilah suami takut istri. Sampai difilmkan. Ada kan sinetron suami takut istri. Itu sampai disinetronkan loh. Mereka aja dunia tahu.
Tapi saudara, mungkin suami saudara lemah, takut dengan saudara karena saudara galak kayak singa. Sehingga daripada ribut, ya suami mengalah. Tapi sebenarnya saya mau katakan, suami harus punya ketegasan karena Allah sudah angkat suami jadi kepala dan istri. Berikan kesempatan bagi suami untuk menjadi kepala. Jangan saudara ambil alih walaupun saudara hebat. Rumah tangga seperti ini akan jadi pincang dan ini tidak akan diberkati Allah. Karena dia keluar dari jalur firman Allah, keluar dari kebenaran. Dia kepala. Dia kepala. Jangan remehkan dia. Walaupun mungkin saudara sudah kesel dalam hati melihat suami yang model seperti itu. Rasanya saudara, begitu loh. Tetap istri harus tunduk dan melakukan firman. Kalau saudara mau hidup rumah tanggamu diberkati. Saya sering katakan dulu kalau saya konseling nikah. Saya katakan kepada mereka calon-calon untuk menjadi suami istri. Saya katakan saudara, Allah tidak ciptakan laki-laki itu di bawah. Tapi laki-laki selalu di atas. Saudara mungkin hebat. Tapi saudara tahu suami dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin menjadi kepala. Sebab itu jadi suami yang kuat. Suami harus jadi contoh. Saudara, soalnya begini saudara. Kalau sering kali orang curhat ke saya, lalu saya katakan nasihat firman Allah. Rasanya mereka bilang, tante belum merasa. Tante gak alami. Tapi saya yang alami gak kuat tante. Saya bilang justru itu Tuhan ingin kamu lakukan firman. Kamu harus kalahkan keakuan saudara. Ego itu harus diturunkan. Gak boleh mempertahankan ego. Karena saudara melihat saudara lebih hebat. Tapi saya gak kuat lihat dia. Loh, kok menikah? Sudah tahu kan ke dalam pernikahan ada ketetapan-ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Kenapa kamu menikah? Ya, saya pikir ya mungkin karena saya masih pacaran dia iya aja apa kata saya. Tapi setelah menikah kan pasti dia akan menjadi berubah. Tapi ternyata tante gak berubah, lebih parah. Jadi jangan saudara berpikir begini nanti menikah baru berubah. Calon-calon yang akan menikah banyak di sini anak muda. Kalau sudah lihat saudara calon pasangan saudara, rasanya kok seperti itu, saudara harus banyak berdoa. Jangan saudara menangis setelah saudara menikah. Sebelum saudara menikah, saudara harus putuskan dan pilih sebaik-baiknya. Enggak apa-apa menangis sebelum menikah daripada menangis sesudah menikah. Kenapa saya katakan lebih baik menangis sebelum menikah daripada menangis sesudah menikah? Karena kalau sudah menikah nggak ada istilah cerai. Nggak ada. Nggak ada saudara. Kalau saudara ingin menurut firman. Nggak ada. Sejelek-jeleknya pasangan saudara. Model seperti apa dia saudara harus terima. Karena satu kali menikah untuk selamanya. Untuk selamanya. Tidak ada perceraian di dalam kebenaran firman. Dalam kekristenan gak ada perceraian. Tidak ada. Hanya maut yang memisahkan kita. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita berdamai. Sebab itu kan kalau saudara membangun rumah tangga. Dasar rumah tangga itu harus di atas kebenaran. Dan yang paling saudara tahu bahwa rumah tangga itu harus dikuasai oleh kasih. Dasar itu kasih. Kenapa rumah tangga harus didasari oleh kasih Allah? Kenapa? Karena kalau saudara menjalankan rumah tangga itu gak mudah. Seperti yang saudara lihat orang bergandengan tangan, makan suap-suapan, apalagi pengantin baru, apalagi baru pacaran. Selalu bagaimana yang sudah tidur kalau masih pacaran kan begitu. Sampai tidur ya tanya.
Sudah makan apa? Ditanya. Sampai mereka yang lagi, orang kan lagi mabuk cinta, aduh saudara, luar biasa. Mau kemana? Mau ke dapur aja, harus lapor di WA. Tunggu dulu yang ya, aku dulu mau makan. Makan aja di gitu video. Makan apa yang? Coba kalau sudah menikah, mau makan kayak nggak makan bodo amat. Ya iya betul, nggak pernah ditanyain mau makan apa. Setelah menikah dulu kok calon suami atau calon istri suka tanya mau makan apa. Sekarang kok nggak pernah tanya ya. Ya memang begitu. Kalau menikah semuanya dibaik-baikin. Tapi kalau sudah menikah beda. Beda. Tanya aja ke bapak ibu yang sudah menikah. Betul toh? Betul nggak? Ah itu sudah itu. Betul. Jadi anak-anak muda yang belum menikah, pengalaman itu lihat aja pengalaman orang tua kita. Nggak peduli kok mau makan kayak nggak makan. Iya, nggak pernah ditanyain. Kalau saya kan sering kasih contoh kalau belum masih pacaran gitu. Kalau seandainya kakinya agak keseleo sedikit ke sandung batu, langsung kenapa yang? Coba kalau seandainya sudah menikah, sudah bukan kesandung, jatuh. Makanya matanya di mana? Mata dipakai dong. Ada mata kayak nggak mata, orang buta ta? Pergi aja dokter mata, periksa matanya. Kacamata mungkin kurang tebal ya. Kalau sudah menikah begitu. Sakit hati seringkali. Betul. Ini akan terjadi, tapi saudara tahu. Kalau rumah tangga dibangun di atas kebenaran, itu nggak akan berubah dari pacaran sampai menikah. Karena mereka melakukan rumah tangga itu menurut konsep yang sudah ditetapkan Tuhan. Berdasarkan kebenaran, nggak keluar dari kebenaran. Mereka tetap berpatokan kepada kebenaran. Nggak berubah. Orang yang melakukan kebenaran, istri dan suami melakukan kebenaran, itu nggak mungkin berubah. Karena firman Allah nggak pernah berubah. Firman Allah katakan langit bisa berubah, tapi firman nggak mungkin berubah. Firman kekal, dan firman ini harus dilakukan sampai kita mati. Selama kita hidup, firman itu harus dilakukan. Apapun yang saudara akan hadapi setelah saudara masuk dalam pernikahan, saudara harus melakukan firman. Enggak boleh keluar dari firman. Enggak ada kata mengeluh karena enggak cocok makanya saya pisah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan memang enggak sama, laki dan perempuan beda. Tapi memang laki-laki dan perempuan diciptakan punya potensi untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi mereka berbeda. Nggak sama. Apalagi saudara menikah, saudara waktu ketemunya kan sudah gede. Tahu cuma ketemu berapa bulan menikah kan. Nggak tahu dari asal usul yang mana, yang penting ketemu menikah. Mempersatukan kedua pribadi yang berbeda ini nggak mudah bagi kita, nggak mudah. Dari budaya berbeda, hobi yang berbeda, tabiat yang berbeda ini nggak mudah. Tetapi bukan berarti karena dia budaya orang Medan, lalu saya Solo, ini kan beda langit dan bumi kan. Kalau orang Medan bicara pelan kayak orang berkelahi. Apa pula kamu? Nah. Kalau orang Solo kan lain toh. Aduh, maaf kakimu di atas kakiku. Padahal itu sudah kalau orang Nado, lihat mata di mana? Sama kayak orang Batak. Hampir mirip, Manado, Sulawesi, Ambon. Hampir mirip. Itu kan karena budaya. Tetapi bukan berarti setelah budaya berbeda saudara kaget. Ternyata ya, aduh suamiku, kemudian saya kaget-kaget sampai jantungan. Ya nggak cocok, cerai aja, nggak bisa. Nggak ada. Harus cocok. Karena saudara
kekurangan masing-masing saling mengisi. Tidak ada yang sempurna. Saudara mencari suami sempurna, istri sempurna. Saudara muter satu dunia nggak akan ketemu. Nggak akan. Tapi saudara tahu, kita akan menjadi sempurna, sama-sama menjadi sempurna kalau kita melakukan firman. Karena sudah ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah tetapkan masing-masing. Dan kekurangan, kelebihan kita saling mengisi. Ini akan menjadi rumah tangga yang kuat, yang kokoh. Kami saling mengisi. Kekurangan istri diisi oleh suami, kekurangan suami diisi oleh istri. Saling mengisi sehingga menjadi satu kekuatan yang super luar biasa dan nggak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena kita berdiri bukan di atas dunia, tapi kita berdiri di atas kebenaran. Penting bagi ibu bapak untuk melihat hal ini. Ya. Mungkin saudara lagi banyak keluarga hari-hari ini yang lagi menangis. Enggak kuat menjalankan. Saya tadi baru ketemu dengan seorang jemaat. Saya sudah tahu dia sudah lama. Dia punya masalah rumah tangga. Sudah lama. Tapi waktu saya ketemu, saya bilang kamu kuat ya? Saya enggak kuat tante. Kuat. Tuhan tidak mengizinkan masalahmu melebihi kekuatan. Saya nggak mampu sampai kapan tante? Sampai Tuhan datang. Karena firman Allah katakan semua ada waktunya, semua ada masanya. Kalau Tuhan tahu kamu udah nggak kuat, Tuhan nggak akan biarkan kamu tergelak. Tuhan cinta kamu. Tapi dari dulu tante dia nggak berubah. Memang tetap sebagai istri doakan dia. Rasa-rasanya saya sudah nggak mau lagi tante. Tapi saya ingat anak-anak. Jangan saudara membangun rumah tangga karena ingat anak-anak. Karena ada rumah tangga yang masih sama-sama. Tapi bukan karena mereka melakukan sama-sama itu karena berdasarkan firman saling mencintai. Tapi karena mempertahankan rumah tangga karena melihat anak. Nah, ini bahaya. Saudara masih satu rumah. Tapi cuma karena anak. Kalau enggak karena anak, sudah lama tak pergi. Nah, suami bilang, kalau enggak karena anak, sudah lama tak cerahin kamu. Banyak perempuan banyak di luar sana. Ya. Jangan membangun rumah tangga kalau hanya cuma karena melihat anak. Sehingga ada orang katakan, saya sudah berusaha untuk kuat. Udah mempertahankan supaya, karena saya ingat anak. Tapi akhirnya juga tante, saya menyerah karena saya nggak sanggup dengan keadaannya dia. Saya katakan kamu pakai kekuatanmu sehingga kamu menyerah. Kalau kamu pakai kekuatan Tuhan nggak mungkin kamu menyerah. Amin. Nggak mungkin. Nggak mungkin menyerah kalau kita pakai kekuatan Tuhan. Tuhan nggak akan biarkan saudara sendiri. Karena rumah tangga itu diciptakan Allah itu menggambarkan apa? Kristus dan jemaat. Supaya rumah tangga itu menggambarkan Kristus, nampak gambar Allah. Tapi hari-hari ini rumah tangga rapuh, tidak terlihat lagi gambar Allah di sana. Yang lihat gambar setan. Tiap hari berkelahi, cekcok tiap hari. Nggak boleh ketemu, kayak tikus sama kucing atau apa? Dogi sama cat. Nggak boleh ketemu. Loh kok bisa ya? Nggak boleh ketemu. Kalau ketemu ribut. Loh rumah tangga model apa kalau nggak boleh ketemu? Loh dulu kok ketemu akur. Sekarang kok udah berjalan beberapa lama kok nggak bisa ketemu. Bagaimana rumah tangga nggak bisa ketemu? Karena masing-masing mempertahankan ego. Sebab itu saya lagi konseling ada seorang jemaat Tuhan yang bermasalah rumah tangga. Tapi dia bukan jemaat sini. Di gereja lain. Pelayan Tuhan yang ada di sana karena saya kenal baik. Telepon saya, tante tolong bantu. Dan saya sudah konseling dia, suami istri. Dan sudah rujuk kembali. Tapi ternyata cuma 2 minggu istrinya lari lagi. Loh kenapa? Saya nggak tahu dia pergi lagi dari rumah. Dia telepon, tante saya sudah lari. Loh kenapa?
Nggak kuat tante. Loh kenapa nggak kuat? Doh pokoknya banyak lah bla 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 gitu. Terus saya bilang, aduh kamu nggak boleh begitulah. Jadilah istri yang bijak, yang baik lah. Kamu sedikit turun sedikit tonmu itu loh. Keakuan itu harus diturunkan. Bagaimana mau ketemu kalau dua-dua di atas? Mempersan ego masing-masing gak bisa. Turunkanlah egomu. Supaya kamu bisa rumah tangga bahagia. Kamu punya anak loh, sayang loh sama anakmu. Kamu Tuhan tidak mau model kamu seperti itu. Tapi saya dia salahkan suami. Setelah saya bilang oke. Saya telepon suaminya. Bagaimana saya cerita. Suaminya versinya lain. Jadi saudara, kalau saya mau konseling rumah tangga, selalu saya tanya bukan hanya satu, tapi kedua-duanya. Ternyata porsi berbeda. Cerita suami begini, cerita istri berbeda. Lain daripada apa yang mereka ceritakan. Terus saya telepon lagi istrinya. Saya bilang suamimu bilang begitu. Oh enggak begitu, beda. Saya bilang aduh gimana ya. Udahlah, mengalah aja kamu. Kamu sebagai istri, lakukan aja firman. Supaya rumah tangga itu bisa lagi dibangun dengan baik. Kamu kan punya anak. Enggak, saya sudah enggak mau lagi sama dia. Artinya tante enggak cocok lagi kita. Oh saya bilang enggak bisa. Kamu waktu menikah kan, kamu tahu waktu kamu berjanji. Enggak ada perceraian kan. Iya, memang tante. Tapi rasanya enggak kuat. Loh, jangan begitu dong. Saya kasih sama suaminya sama. Saya juga enggak kuat. Tanpa dia saya masih bisa urus anak. Ya betul, kamu memang hebat. Saya bilang suami hebat. Tapi kalau hebat kamu lakukan dengan kekuatanmu. Saudara kamu enggak diberkati Tuhan. Tuhan enggak berkenan suami seperti kamu. Mama, anak juga membutuhkan figur mama. Masa sih gak bisa mengalah. Memang semua pendeta kalau nasihatin saya begitu. Coba pendeta jadi saya. Dia ngomong gitu sama saya. Saya bilang kalau saya juga kayak kamu. Kalau saya melakukan firman saya bisa. Saya bilang berdoa ya. Kamu berdoa. Dan saya telepon istrinya. Kamu berdoa. Merendahkan diri tanyalah kepada Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Supaya jangan sampai ini terjadi. Enggak lah udah gak cocok tante. Ini baru. Dan bukan hanya itu saudara. Banyak sekali. Mungkin ada yang berada yang sedang ada sore ini. Sedang bermasalah rumah tangga. Saya mau katakan kepada saudara. Saudara sebagai seorang suami lakukan firman. Sebagai seorang istri lakukan firman. Tuhan pasti akan memberi kita kemampuan. Tuhan kita hidup loh. Gak mati. Dia tahu setiap penderitaan yang kita alami. Kalau Tuhan izinkan saudara sudah menjadi istri yang benar, suami yang benar. Dan saudara mengalami itu. Saudara itu kan hal yang Tuhan izinkan mungkin akan membentuk kita. Karena firman Allah menjelaskan, saudara ikut doa malam tahu. Penderitaan itu kasih karunia. Mungkin saudara kita punya pengalaman berbeda satu dengan yang lain. Enggak sama. Tetapi yang sama yang kita punya adalah Tuhan. Yang kita punya sama adalah firman. Semua Tuhan firmankan bukan hanya kepada A, B, dan C. Tapi semua manusia yang Tuhan ciptakan harus melakukan firman yang sama. Enggak boleh karena dia, oh kamu lakukan firman ini aja ya. Yang ini kamu lakukan firman, enggak sama. Sama. Bapak Ibu penting menjaga rumah tangga. Karena apa? Jangan sampai itu perceraian. Banyak sekali terjadi anak-anak hancur. Broken home. Kehidupan hancur karena perceraian. Ada beberapa hal. Bisa karena perceraian, karena orang tua mati, karena anak kurang perhatian. Itu bisa terjadi perceraian. Banyak sekali anak menangis. Karena ulah dari orang tua ini. Sebab itu orang tua harus tahu diri. Harus tahu firman. Saudara kita menikah. Itu bukan supaya kita melakukan seks dengan bebas. Menikah bukan hanya bikin anak kata kasarnya. Bukan. Tapi saudara tahu. Dalam setiap pernikahan. Kalau Allah karuniakan kepada anak itu kasih karunia. Itu anugerah. Dan setiap rumah tangga yang dipercayakan anak ada tanggung jawab di pundak mereka.
Jadi saudara, anak yang Tuhan karuniakan kepada kita, bukan yang penting kita sudah lahirkan, biarkan dia bertumbuh sendiri. Tidak. Kita sudah punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk membesarkan anak. Penting. Jadi apa anak nanti tergantung bagaimana kita mendasari mereka. Bagaimana kita mengajar mereka. Apa yang sudah ajar waktu mereka kecil. Jangan biarkan anak bertumbuh sendiri. Seringkali orang tua bangga karena sudah memberikan fasilitas kepada anak. Segala macam fasilitas saudara berikan. Anak merasa memiliki segalanya. Anak saudara memang butuh fasilitas. Tapi yang lebih mereka butuh adalah perhatian. Mereka butuh supaya saudara sebagai orang tua dampingi mereka. Saudara harus mengajari mereka hal-hal kebenaran. Perkenalkan anak kepada Tuhan. Ajar mereka tentang kebenaran. Supaya mereka bertumbuh sesuai dengan kebenaran. Banyak orang tua menangis setelah besar. Menangis anak tidak menghormati orang tua. Anak tidak mengasihi orang tua. Kenapa? Saudara jangan bertanya kenapa ya anakku gak mengasihi saya. Kenapa ya anakku gak menghormati saya. Saudara bagaimana waktu saudara didik waktu kecil. Kalau saudara didik dia untuk mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara pasti anak itu akan hormati dan mengasihi saudara. Jadi jangan saudara menuntut setelah besar. Saudara menuntut anak saudara harus menghormati dan mengasihi. Setelah itu tidak terjadi. Dan memang sebenarnya anak harus melakukan itu, harus mengasihi. Setelah itu tidak terjadi, kenapa? Saudara dasar untuk mengajar ini penting. Jadi kalau saudara dikaruniakan anak, bukan berarti saudara hanya khusus melahirkan tok. Tapi ada tanggung jawab di pundak saudara untuk memperkenalkan mereka tentang kebenaran. Sebab itu kan saudara lihat dalam Ulangan kan dikatakan supaya kita berulang-ulang menyatakan kebenaran kepada mereka. Baik di waktu berjalan, waktu duduk, waktu dalam keadaan tidur. Kebenaran itu harus ditegakkan. Apalagi masih kecil. Saudara jangan menyatakan kebenaran itu samar-samar. Atau saudara berpikir sudahlah. Nanti juga besar-besar mereka tahu sendiri. Tidak ada istilah kalau besar tahu sendiri. Saudara harus tanamkan kebenaran sejak mereka kecil. Melalui perkataan. Tetapi yang paling, saudara tahu yang paling luar biasa. Yang mereka lihat dari perbuatan kita. Contoh yang paling akurat, contoh yang paling baik. Kalau saudara seringkali orang tua mengatakan itu terbatas dengan mulut. Dan seringkali kalau kita terlalu banyak bicara kepada anak-anak katakan cerewet. Mereka sudah gak mau dengar kita karena cerewet. Sampai kalau orang tua belum ngomong dia sudah tutup telinganya. Ada anak-anak di sini begitu? Tapi kebanyakan anak-anak begitu. Mereka gak mau dengar. Tapi saudara, walaupun mereka nggak mau dengar, saya mau katakan tetap firman Allah itu harus dikatakan. Harus disampaikan kepada anak. Nggak boleh samar-samar, jelas. Nggak boleh ini harus begini, harus dijelaskan. Sebab itu bawa anak-anak supaya mereka dapat membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Harus, penting. Dan hal yang paling ampuh, kalau keluarga memberikan teladan dengan cara hidup. Bagaimana orang tua memberikan teladan dengan cara hidup. Karena cara hidup ini yang mereka lihat setiap hari. Penelitian katakan bahwa 75% karakter terbentuk dari melihat. Karakter anak terbentuk dari melihat 75%. Jadi apa yang dia lihat? 13% dari mendengar. Yang sisa dia lihat dari yang lain-lain. Jadi 75 itu melihat. Ibu bapak 75 dari melihat. Kalau kita orang tua gak jadi teladan. Walaupun lidah kita panjang 1 meter. Mereka gak akan dengar. Mereka katakan apa? Nyatanya juga
Ngomong asal ngomong. Seorang anak muda, dia curhat dengan saya. Tante, saya mau pindah ke agama lain. Oh, kenapa? Dari kecil kamu sudah ke sekolah minggu, oma opamu itu pendeta. Iya, tapi saya mau pindah aja. Ada jadi saksi di sini. Lalu dia cerita bla bla bla. Terus saya tolong tante sampaikan ke mama saya sama papa saya kalau datang. Kalau saya mau bilang sendiri saya takut nanti saya dimarahin. Biar tante yang bantu bilang. Saya kan nggak mungkin bantu bilang. Mamanya bisa jantungan mati. Kalau mau bilang hal ini. Mau pindah gini. Soalnya saya lihat tante. Yang agama itu orang mereka tuh baik-baik semua loh tante. Baik. Sehingga ini menarik saya tertarik untuk ikut mereka. Tapi mama papa saya udah dari sononya Kristen. Tante gak tahu kan. Di depan tante kan mereka manis-manis toh. Oh begini. Padahal tante gak tahu saya sudah gak kuat. Tiap hari tante ribut di rumah. Tiap hari berantem. Biar waktu di gereja kayak malaikat berdua tante. Waktu datang ribut. Tetap di gereja malaikat. Pulang dari gereja sama ribut. Itu gak akan berhenti. Membosankan, jenuh saya mendengar. Sehingga tidak tertarik lagi kepada mereka. Itu karena teladan yang diberikan orang tua yang salah. Saudara bertanggung jawab. Mungkin saudara tidak mengajar mereka untuk melakukan kejahatan. Tapi dengan perbuatan saudara mereka sudah melihat 75%. Mereka meniru apa yang kita lakukan. Kalau mama papanya di rumah kalau ngomong bentak-bentak. Kayak orang berkelahi. Gak pernah ada aman sedikit pun. Teriak. Tiap hari ribut. Tidak pernah aman. Sampai anak kalau mama papanya sudah berantem masuk kamar kunci. Lalu dia putar lagu besar-besar supaya gak kedengaran orang tua berantem. Sehingga menekan hidupnya. Sehingga dia cari pelarian di luar. Dia tidak dapatkan di rumah. Padahal saudara tahu. Anak harus mendapatkan ini di rumah. Keluarga itu saudara Allah bentuk untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka harus membangun keluarga yang saleh. Saudara, Tuhan menciptakan rumah tangga dan Tuhan memberkati rumah tangga. Lalu Tuhan katakan beranak cucu. Saudara tahu, Tuhan mau supaya keturunan itu keturunan yang memuliakan Allah. Keturunan yang saleh. Bukan keturunan asal hadir di dunia. Keturunan yang memuliakan Allah. Ini yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana itu terjadi dalam rumah tangga kita? Kalau kita tidak dapat menjelaskan baik-baik kepada anak kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak menjadi contoh bagi mereka. Saudara bisa saja membawa anak-anakmu ke gereja. Seringkali gereja ini disalahkan. Karena ternyata saudara sudah bawa anak-anak saudara dan anak itu nakal. Lalu saudara berpikir apa? Sudah sekolah minggu di situ masih nakal. Loh. Salahkan lagi sekolah minggu di situ. Di mana-mana ini. Yang bertanggung jawab yang Tuhan percayakan itu sekolah gereja itu hanya dapat bertemu dengan mereka hanya beberapa saat. Tapi yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak itu orang tua. Bukan guru sekolah minggu. Jadi jangan sampai salahkan kalau anakmu itu nakal. Pindah gereja. Dia semua gereja dia pindah. Karena dia ingin supaya kalau ke gereja itu mungkin anaknya jadi baik. Saudara mau putar satu dunia gereja, nggak bakalan jadi baik. Saudara sebagai orang tua harus mendidik dia. Tanamkan, dasari mereka. Saudara, anak kecil itu adalah usia-usia emas untuk menanamkan hal-hal yang baik supaya mereka bertumbuh jadi baik. Kalau saudara ingin dia jadi baik nanti, saudara tanamkan yang baik, dasarnya baik supaya apabila besar jadi baik, gak kecewa. Ada firman Allah katakan dalam Amsal. Saya lupa Amsal berapa. Amsal berapa ya? Amsal 29 ayat 15. Amsal 29 ayat 15. Ayat 19. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Amsal 29 ayat yang ke-15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Tetapi anak yang
dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi sekali-sekali juga kita mendidik anak dengan kasih. Kalau kita perlu anak itu ditegur, mungkin dipukul, tapi bukan sampai pukul sampai pingsan, saudara. Itu enggak apa-apa. Karena jangan sampai kalau kita, karena banyak orang terlalu sayang anak, terlalu manja anak. Biarpun anak sudah nakal enggak pernah ditegur. Ini salah. Saudara mendidik mereka untuk hancur. Salah. Semua saudara fasilitasin. Apa yang mereka minta, mereka senang. Senang. Semua saudara cukupi yang mampu. Anaknya tidak pernah merasa susah. Dan setelah besar dia nggak mau susah. Setelah kita sudah nggak ada, kan manusia ini nggak selamanya hidup di dunia. Nggak akan dampingi mereka terus. Mereka juga harus mandiri. Sebab itu ajar mereka untuk mandiri. Supaya apabila kita nggak ada, mereka sudah kuat. Berdiri di atas kaki mereka. Seringkali orang tua tetap dukung mereka dengan cara-cara fasilitas-fasilitas yang kita penuhi buat anak-anak kita. Ini sebenarnya mengajar mereka untuk tidak bisa mandiri, mengajar mereka untuk baik. Lalu didikan ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberi ketentraman padamu yang mendatangkan sukacita bagimu. Jadi kalau kita didik anak kita, dia akan memberikan kita ketentraman, kebahagiaan. Biar saudara menangis waktu saudara didik setengah mati, pengabdian, kesabaran perlu bagi orang tua mendidik anak. Perlu hal ini. Saudara menangis seringkali sudah capek, sudah banyak masalah tapi sabarlah mendidik anak. Capek sedikit nggak apa-apa demi kebahagiaan anak kita dan kita nanti. Karena banyak sekali orang tua menangis setelah besar. Karena salah mendidik. Bapak ibu, bahkan calon-calon yang akan menikah. Didiklah anakmu sesuai dengan firman Allah. Sebab itu orang tua sesibuk apapun saudara. Saudara bekerja. Tapi saudara harus ambil waktu untuk mendidik anak. Jangan biarkan anakmu. Jangan tinggalkan anakmu. Dia akan mencari di luar. Kalau saudara tidak mendidik dia, dunia akan mendidik mereka. Dengan filosofi-filosofi yang luar biasa. Membuat mereka jauh dari Tuhan. Membuat mereka jahat di mata Allah. Membuat mereka tidak mau tentang Tuhan. Karena apa? Kita tidak, orang tua tidak mau terlibat dalam mendidik mereka. Hati-hati saudara. Jangan sampai dunia yang mendidik mereka. Kalau dunia yang mendidik mereka, dia akan ambil anak-anak kita untuk menghancurkan kita. Dan mereka akan binasa. Hati-hati. Jadi saudara jadi orang tua itu bukan main-main. Kalau saudara belum dikaruniakan, bersyukur aja kepada Tuhan. Nggak usah ngotot dengan itu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tidak seringkali berkata, oh pokoknya kalau saya sudah anak, belum tentu. Tuhan paling tahu kita. Kita belum ada, Tuhan sudah tahu. Apa yang terbaik buat kita. Tuhan mengerti. Daripada kehadiran anak, membuat kita bencana dalam hidup kita. Dan kehancuran dia, kelahiran dia, tapi juga hidupnya hancur dan masuk neraka. Lebih dia nggak ada. Iya betul saudara. Baru semalam, saya kemarin jaga Benaya, saya pas dengar berita Kompas 14, seorang ibu memukul anak sampai mati. Ibu ama umur 2 tahun, dia punya anak 2. Yang 2 tahun yang mati, yang 5 tahun tiap hari dipukul. Bayangkan sudah tahu 2 tahun kayak Soy. Model kayak apa? Terus ada mereka yang sering kali lihat dipukul, mereka dia cubit, dia pukul, dia banting anak yang umur 2 tahun. Anaknya itu minta makan, dia marah. Sedikit namanya anak kecil kan suka lari-lari, dipukul. Harus anak diam, loh kasihan. Sampai waktu saya mendengar hal itu di TV, saya air mata saya meleleh. Saya Tuhan, sampai seperti inilah ada orang tua yang melakukan hal itu. Setelah itu berita lagi, berapa bulan yang lalu, anak juga membunuh, orang tua membunuh anak. Saudara setega itu, saudara, dunia ini jahat. Jangan ada ibu mendidik anak terlalu keras. Didiklah mereka dengan keras tapi dengan kasih Kristus. Sekali-sekali cambuk gak apa-apa. Jangan saudara didik anak seperti saudara seorang militer mendidik prajurit. Saudara tahu ada satu keluarga, ada satu anak, dia akar pahit sama papanya. Akar pahitnya luar biasa. Karena ayahnya mendidik dia keras seperti tentara. Karena ayah itu tentara.
Saya itu dididik kayak tentara karena papa saya tentara. Saya sakit hati saya. Saya marah sama papa saya. Saya sampai berkata kalau seandainya saya besar dia masih melakukan itu, tak bunuh, tak lawan dia. Sampai luka di dalam. Didik kayak tentara. Gak boleh salah sedikit pukul. Ditempeleng. Harus disiplinnya, memang perlu disiplin. Tapi disiplin sesuai dengan firman lah. Bukan keluar dari firman. Dia katakan, saya tante sakit hati. Sampai detik ini untuk melupakan hal itu gak bisa bagi saya. Sulit, saya katakan gak bisa. Kamu harus mengampuni. Kamu harus, kalau kamu gak mengampuni, kamu gak akan bahagia hidupmu. Tapi sulit tante. Sulit saya melupa, dia bikin saya tante kayak tentara. Seringkali sudah kayak binatang dia bikin sama saya. Kalau dia pukul saya gak tahu diri. Ada orang tua di sini memukul anak gak tahu diri. Seperti tentara melatih anak buah, prajurit. Kalau kita jadikan mereka, jangan jadikan tentara dunia, jadikan dia tentara Tuhan. Didik dengan firman, kalau sudah menjadikan anak-anak tentara Tuhan, didik dengan firman. Jangan dengan kekerasan. Orang tua seperti itu, orang tua gak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu ibu bapak yang ada pada malam ini. Penting bagi kita untuk menjaga rumah tangga kita. Di pundak kita masing-masing sudah ada tugas Tuhan berikan. Jangan biarkan orang lain yang mendidik dia. Jangan biarkan dunia yang mendidik dia mengambil alih didikan itu. Dia akan menghancurkan, dia akan memasukkan filosofi-filosofi dunia yang menjauhkan anak-anak dari Kristus sehingga dia jadi ateis. Betapa mengerikan dan tanggung jawab itu gak terlepas dari orang tua. Jangan saudara pikir sudah besar. Tuhan tetap melihat karena tanggung jawab ada di pundak kita masing-masing. Kalau saudara anak-anak kita gak kembali, jangan saudara pikir nanti juga kembali sendiri, hati-hati. Sekarang saudara anak-anak sekarang pinter-pinter. Selalu alasan tugas sekolah. Sampai gak pulang sampai jam berapa. Ada sama teman. Gak apa-apa kalau itu mereka lakukan demi kebaikan gak apa-apa. Tapi orang tua tetap harus awasi. Melihat apakah betul atau tidak. Jangan anak-anak yang membodohi kita. Sehingga untuk waktu ke gereja gak ada. Karena apa? Tugas sekolah. Sehingga karena namanya tugas sekolah orang tua takut nanti nilainya jelek. Sehingga orang tua biarkan mereka nggak sekolah. Jadi kalau anak-anak saudara sudah bertumbuh, sudah lihat ke arah yang lain. Saudara orang tua harus cepat-cepat. Sedikit dia melenceng, kalau saudara biarkan dari kecil dia akan menjeleng terus ke sana. Sulit untuk dia kembali lagi ke Tuhan. Jadi sebelum dia terlanjur jauh berjalan, saudara harus ikuti dia supaya dia tetap ada di jalan Tuhan. Walaupun memang ada tugas di sekolah. Tapi kalau sampai hari Minggu tugas di sekolah main sama teman. Seringkali sudah gak benar. Apalagi anak-anak sekarang saya melihat anak remaja. Semua ngerokok pakai vape itu. Ngerokok pakai bau-bau apa tuh. Apa strawberry dan segala-gala. Jadi gak kelihatan. Anak-anak perempuan laki-laki loh sekarang. Duduk di kafe minum itu semua. Bukan minum apa. Ngerokok pakai alat, pakai elektronik. Saya bodoh kan gak ngerti. Mungkin ada yang lebih ngerti di sini, lebih tahu? Ada? Anda sudah biasa? Nge-vape, apa itu? Nge-vape atau apa? Ya kayak gitulah kayak gitu. Baunya kan nggak kelihatan kalau sigaret kan kelihatan bau rokoknya. Kalau itu kan bau strawberry, melon, bau apa lagi? Minyak kayu putih mungkin, atau mungkin minyak beruang, saya nggak tahu lah. Mungkin ada seperti itu kayaknya minyak beruang karena jadi beruang di dalam. Seringkali mengelabui kita yang tua-tua yang bodoh-bodoh ini. Saya juga pertama kenapa ya bau-bau strawberry? Saya usahakan bagaimana cara. Kok anak-anak bau strawberry apa yang mereka bikin itu ya begini. Terus setelah di samping kok bau strawberry apa ya? Tak pikir obat paru-paru. Saya obat paru-paru ya, model baru kali ya. Saya duduk, betul saya nggak bohong, saya bodoh. Setelah lama-lama, saya perhatikan, ternyata itu rokok. Tapi dimodifikasi kelihatan bukan rokok. Saudara tahu dunia ini luar biasa kalau modifikasi sesuatu samar-samar. Jadi kelihatan dia bungkus sedemikian rupa, cover supaya nggak kelihatan bahaya. Padahal itu lebih bahaya dari rokok. Katanya penelitian itu lebih bahaya dari rokok. Karena itu langsung masuk ke paru-paru, ke dinding paru-paru. Masuk menembus dinding paru-paru.
Saya juga bukan dokter. Katanya begitu, lebih bahaya daripada rokok. Karena waktu begitu, itu kan asapnya kan nggak keluar toh. Keluar sedikit mungkin ya, saya nggak tahu lagi sedikit keluar. Jadi dia langsung melapis dinding paru-paru. Lama-lama paru-paru terbungkus. Nah, bahaya. Baru ada yang kemarin saya lihat di mana itu. Sudah nggak bisa bernapas, sudah pakai napas buatan. Karena terlalu banyak nge-vape katanya. Iya. Dan itu anak-anak. Jadi orang tua jangan bodoh ya. Saya ini termasuk ibu-ibu yang bodoh, nggak ngerti awam. Ibu-ibu yang ketinggalan zaman, nggak ngerti tentang itu. Tapi saudara harus tahu tentang itu. Jangan anak-anak, mami ini kan strawberry. Jadi, oh iya strawberry ya? Oh. Karena kita nggak ngerti ketinggalan zaman. Ikuti mereka. Kalau mereka nggak pulang, nggak kembali tanya di mana. Kalau perlu saudara sudah berapa kali lakukan itu, saudara harus ikuti mereka. Pastikan apa itu betul atau tidak. Tapi kalau sudah keluar, sudah waktu ibadah selalu bilang ketemu teman, sudah. Saudara lebih baik saudara langsung cepat-cepat tegur mereka dengan kasih. Jangan sampai terlalu jauh mereka berjalan. Sehingga saudara untuk mengembalikan mereka itu sulit bagi kita. Kita mau menangis air mata darah terlalu jauh. Karena apa? Karena kita terlambat. Jangan sampai orang tua yang terlambat. Yang punya anak, yang punya anak. Mana yang punya anak? Di sini angkat tangan. Oh ada, oh itu luar biasa. Ingat ya, tanggung jawab anak ada di pundak orang tua. Yang sudah nggak punya anak, sudah besar, sudah terlambat, nggak punya oma. Ada cucu kan? Anak muda yang belum menikah, ya. Lihat. Dan firman Allah katakan, kalau menikah itu harus diberkati. Setelah beranak cucu diberkati, jangan dulu anak cucu belum diberkati ya. Jangan ya. Jangan sampai ada yang sudah beranak cucu belum diberkati. Itu nggak boleh. Tuhan bilang berkati. Setelah itu beranak cucu kan bertambah banyak, berkembang biak. Kalau kita beranak cucu belum diberkati, itu artinya bukan manusia. Yang nggak diberkati lalu beranak cucu itu siapa? Siapa? Masa nggak tahu? Ya kuda. Mereka kan nggak perlu diberkati. Kalau mereka mau beranak, beranak. Sapi, kambing, babi. Itu nggak diberkati. Tapi kalau manusia harus diberkati. Jadi kalian kalau mau menikah harus diberkati dulu. Kalau pacaran, siapa yang sudah pacaran angkat tangan di sini? Udah ada? Ada, di atas. Oh sudah putus ya? Betul kan? Sudah putus kan? Ya biar saya bilang sudah, kalau sudah putus sudah nggak usah lah kejar-kejar kalau sudah putus. Masih muda kok. Apalagi lo masih umur 20 begitu, aduh sudah jangan pikir pacaran kalau masih 20. Masih jauh lah, sekolah belum selesai, baru mama kasih kuliah, kasihan. Baru orang kata-kata begini, baru lepas susu, sudah mau pacaran. Gimana lagi nih dia? Jangan ya, sudah ke sekolah dulu, kau berhasil banyak-banyak pasti yang. Sudah nggak usah takut masalah jodoh, semua dalam tangan Tuhan. Amin. Semua dalam tangan Tuhan, jadi jangan takut nggak menikah ya, jangan takut. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Jadi saudara kalau belum menikah, aduh saya belum sudah menikah, sudah kadung aduh umur saya sudah begini, nggak usah takut. Tuhan sudah tetapkan manusia. Ya, Tuhan sudah tetapkan, nggak usah takut karena hidup manusia sepenuhnya dalam tangan Tuhan, bukan dalam tangan manusia. Jangan menikah terpaksa. Walaupun saudara tahu, walaupun mungkin saudara pikir, aduh daripada saya nggak menikah, saudara nikah aja, jangan. Sampai kata tadi ada Yos bilang, sampai pohon dikasih bedak lalu menikah, karena takutnya nggak menikah, jangan saudara, jangan. Lebih baik saudara nggak menikah nggak apa-apa, daripada nanti menderita. Setelah menikah bercerai, lebih baik enggak, betul kan? Buat apa? Jangan jadi status janda, jangan jadi status janda. Sudahlah kalau kayak saya kan suami sudah meninggal, ya janda nggak apa-apa. Tapi kalau janda suami masih hidup, aduh kasihan. Janda mati nggak apa-apa, tapi jangan janda hidup. Amin. Karena janda hidup nggak boleh kawin lagi loh. Kalau janda mati boleh. Mana janda mati? Angkat tangan. Berarti saya membela diri ya. Kalau janda mati boleh, tapi janda hidup nggak ada. Jadi ingat baik-baik, lakukan firman dengan setia, maka saudara semua akan diberkati Allah. Haleluya. Tuhan memberkati.